Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan terkait pembuatan code ya, mulai pembuatan code untuk sistem pakar menggunakan metode certainty factor ya. Saya tulis di sini, maaf, saya akan menyampaikan untuk membuat code sistem pakar terkait metode certainty factor ya. Intinya saya ada playlist ya, nanti cek aja di playlist tentang sistem pakar. Itu semua yang terkait sistem pakar sudah saya jadikan di satu playlist ini. Nah, nanti dicek. Terus penelitian saya yang menggunakan certainty factor ya bimbing, tapi saya jarang publikasi kalau memang nggak seberapa. Intinya itu saat ini incaran untuk publikasi saya intinya paling nggak itu di Sinta 2, sehingga kalau saya publikasi ya milih-milih ya, kalau yang dengan bimbingan. Terus langkahnya ya, bentar ya, langkah saya sudah ada buku ya, buku saya itu ini, nanti bisa dicek ya. Metode certainty factor itu banyak, metode CF ada bermacam-macam. Ini sumber bukunya dari mana? Saya sudah pernah nyampaikan sebelumnya. Saya ngambil bukunya dari Prof. Kusrini ya. Terus nanti kalau terkait CF nanti ya dibaca aja miliknya Prof. Kusrini, Prof. Kusrini juga ada. Nah, kalau di saya ngikuti miliknya Bapak Sutoyo itu langsung di sini. Kalau kita menggunakan nilai dari ini ya, menggunakan nilai certainty factor, itu kita bisa menggunakan metode net belief. Nah, ini ada yang namanya net belief ini. Terus kalau net belief ikuti rumusnya, yaitu menggunakan CF rule sama dengan MB ini penyakit terhadap gejala terhadap penyakit ya, H, E, maaf keliru kurung, berarti MD terhadap, berarti otomatis kalau kita mempunyai gejala E itu evident, itu gejala ya, E-nya banyak ya, harus dikondisikan bahwa cara menghitungnya disesuaikan ya. Sehingga saya kalau sebelumnya misalkan ini yang saya pakai acuan ya, nanti maaf ini yang bisa dipakai itu acuan. Nih saya mau buat yang ini, itu saya hanya mengacu pada nilai CF gejalanya aja, yang saya pakai acuan. Nah ini nilai CF gejala ya, nilai CF gejalanya, terus sama rule-nya. Jadi yang saya acu dari artikel ini itu saya ambil nilai CF gejala sama nilai rule. Maaf kok nilai rule. Intinya rule-nya itu berarti ini if G1 gejala 1 N G2 dan seterusnya. Terus metode lainnya tadi saya masih lanjut. Metode lainnya selain net belief berikutnya yaitu menggunakan ini, mewawancari seorang pakar ya. Terus saya menggunakan CF gabungan karena ada metode CF
gabungan. CF gabungan ini berarti dari nilai ini ya. Ini saya ngambil dari bukunya Pak Sutoyo ya. Terus yang saya pakai lagi rumus yang mana? Nah, ini yang B. Nah, B. Karena ada satu hipotesa itu berarti penyakitnya, evidennya itu berarti gejalanya ganda. Eviden ganda itu berarti lebih dari satu ya. Kemudian saya pakai rumus seperti ini. Langkahnya bagaimana? Saya cari dulu CF rule. Nah, rule itu kan ke penyakit tadi ya. Data yang saya ambil dari sini. Jadi tabelnya, ini tabelnya. Saya buka, ininya beda-beda karena memang yang beda. Yang pertama, ini ya kucing. Saya punya rule. Rule-nya, struktur kolomnya seperti apa? Ada nama penyakit, nama CF. Nilai CF rule-nya dari mana? Saya tunjukkan. Nilai CF rule ya, ini kan ada tabel. Ini bentar ya, saya bukakan juga. Intinya tadi sudah saya foto. Intinya saya ada bukunya Bapak Sutoyo. Nah, ini saya foto. Yang saya pakai acuan ini, makanya ini saya kodai. Ini karena sudah saya pakai belajar, ngajar, bimbing. Nah, ini saya kodai. Nah, saya pakai ini. Nah, untuk dapat CF rule caranya gimana ini? Pertama kan saya buat tabel rule. Tabel rule itu penyakit. Rule itu kan kayak gini ya. If G1 gejala 1 tadi. N G2, N G3, maaf. Ben. Nah, ini penyakit. G itu gejala. Kalau di situ di buku itu E itu evidence. Evidence. Itu sama aja dengan gejala. Kalau ada simbol H itu hipotesa. Maaf ya penulisannya. Hipotesa itu penyakit. Nah, nilai CF rule dari mana kalau artikelnya nggak ada ini? Saya rata-rata. Contoh. Rule 1 itu dari sini, ini ya. Nah, dari sini. Berarti menghitung rata-rata dari ini CF G1, G2, G3, G4, G5. Jadi kalau ada mahasiswa sudah dikasih tahu disuruh menghitung rata-rata, saya ngeyel ya, mau dicermati. Apapun yang kita kerjakan itu ada caranya, ada aturannya ya. Intinya menghitung dari rata-rata. Contoh G1 berapa? Tadi sudah sempat saya print biar memudahkan untuk menjelaskan. Ini ya. Berarti rata-rata untuk CF P1. Nah, rule 1 itu kan P1. Berarti jumlah dari G1 0,4, saya koma tak pakai titik ya. Membiasakan karena saya kalau nulis kode ya gitu. 0,6 kode-nya itu koma itu enggak ada di kode bahasa pemrograman apapun. Titik ya. 0,6 ditambah 0,6 ditambah 0,8 udah dibagi 5, ada 5 ya. Kita hitung tadi hasil hitungan saya. Nah, di database ini saya buka database-nya sekarang.
penyakit 1 rata-ratanya 0,6. Kalau ragu, dihitung aja, saya bukakan kalkulator. 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,6-nya 3 kali. Nah, udah. Tambah 0,8 dibagi 5. Nah, 0,6. Udah. Berarti ini saya tutup 0,6. Setelah selesai, nah ini semuanya dibuat ke dalam tabel ini. Nih, membuat tabel. Isinya kolom-kolomnya ini. Nomor penyakit, nama penyakit, CF. Untuk nyimpen nanti CF-nya. Ya. Itu deskripsi. Ini contoh rule, kolomnya, kolom, nomor penyakit, nama penyakit. Kenapa saya selalu kecil semua? Saya konsisten, kalau nulis coding juga gitu. Biar intinya itu, biar nggak lupa, nanti variabelnya kalau berubah-ubah, besar kapital, ya, atau kecil kapital, bingung. Akhirnya saya selalu konsisten, kecil-kecil memudahkan saya. Intinya saya cari yang mana saya mudah, saya paham mengerjakan. Nah, setelah selesai ini, lanjut buat tabel lagi. Ini lakukan semua sampai berapa penyakit. Nah, di artikelnya ada 6 penyakit ini ya. 6 rule. 6 rule berarti ya 6 penyakit. Lakukan ini sampai selesai. Terus buat lagi tabel gejala. Isinya apa? Ya, tabel gejala isinya sesuai dengan ini. Nah, ini ya. Kalau ada yang double, ini contoh double. G6 itu double dengan G6. Nah, itu saya tulis 2 kali karena saya memudahkan untuk nanti membuat code-nya. Ya, saya memudahkannya seperti itu. Jadi enggak apa-apa double. Yang penting kodenya jangan double, nanti error. Ya, isinya ini ya. Kolomnya yaitu nomor gejala, nomor penyakit, atau ditaruh di belakang enggak apa-apa, pokoknya terserah urutannya. Pokoknya tujuannya itu untuk tahu penyakit ini gejalanya apa saja. Ya, itu bedanya certainty vector menggunakan verbal chaining, certainty vector yang intinya selain naib bias. Kalau naib bias modelnya kayak gini salah, saya anggap salah karena tidak sesuai. Yes. Saya lanjut, nama gejala, terus nomor penyakit. Udah, saya hanya butuh itu. Nanti misal mau disimpan nilai CF-nya, silahkan. Kalau saya, ini contoh saja, karena saya ngasih contoh itu karena mahasiswa bimbingan saya minta, Bu ini gimana code-nya? Itu kalau saya disuruh ngedit dari hasil milihnya orang, disuruh ngedit, ya mohon maaf saya nggak bisa langsung. Mempelajari code-nya orang itu butuh waktu loh, tambah lebih lama. Lebih baik saya nulis code sendiri dengan alur logika saya sendiri dan saya paham. Gitu. Nanti kalau saya ada error, saya paham caranya memperbaiki sampai jadi intinya. Nah, terus saya lanjut. Nah, tadi kalau ada gejala yang sama, saya buat 2 kali. Ya, ini ya, contoh nomor G6. G6. Nah, ini saya tulis 2 kali dengan nomor, pokoknya saya ingat-ingat. Kenapa kok harus ada nomor penyakit? Karena tadi rule-nya kan ngelut ya. Penyakit ini gejalanya apa saja. Nah, nilai CF itu tujuannya apa? Untuk menampilkan ini ya. Kalau diperbesar ini nggak bisa. Intinya itu sudah jelas. Ini penyakitnya ini, gejalanya ini. Atau ini gejalanya, penyakitnya ini. Itu sudah ada. Nah, kita hanya meyakinkan berapa persen keyakinannya, itu maksudnya CF. Sehingga kalau membuat code-nya, ya kita harus menyesuaikan. Nah, selesai database-nya, ini saya tunjukkan yang rule. Ini ya, rule, nomor penyakit, nama penyakit, CF. Terus yang gejala ini. Nah, ini. Saya. Nomor gejala, nomor penyakit. Ini ngelut. Tadi yang nomor 6 ini, goyang atau menggelengkan kepala terus menerus, itu saya ulang lagi di, nah ini nomor 6 kan ada di penyakit, nah ini saya geser nomor
2 ada, nomor 3 ada, nomor 4 ada. Akhirnya saya tulis 3 kali. Ya, ini belum saya tulis semua, saya baru sampai rule 4. Ya, di sini saya sampai rule 4. Nah, udah total ada 19. Kalau kita hitung ya, mari kita hitung. Benar enggak ada 19? Pokoknya saya ngitungnya ini, walaupun di sini G6 saya hitung 2 kali. 1 2 astagfirullahaladzim. Ini laptop saya sudah mulai ini kayak apa, dengan Camtasianya agak nge-crash. Langsung nanti lemot biasanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Udah saya sampai 19 gejala dengan penyakitnya tadi 4 rule ya. Setelah selesai ini, udah ya saya buat kayak gini. Barulah saya kekut. Nah, saya kutnya nggak dari awal ya, nggak dari awal. Kenapa? Karena tadi saya sudah mengalami banyak uji coba, ya banyak uji coba. Intinya saya teraskan. Karena di sini saya itu kalau nggak sukanya nulis kut di PHP itu harus understand header, footer itu yang saya agak lama. Akhirnya saya selalu hanya ngambil inti poinnya di mana. Gitu. Nah, inti poinnya saya buat dalam bentuk tabel. Saya tampilkan dulu semua penyakit. Jadi ini ngambil seluruh penyakit. Di rule tadi tabelnya ini. Ini koneksinya. Koneksinya saya bukakan dari sini. Oh, enggak kebuka. Dari sini aja. Ini. Sampai ini kut saya yang error, tak simpan dulu, nanti kalau butuh saya pakai lagi gitu. Ini tadi. Jadi saya nggak langsung dari awal lama tadi. Nah, ini database saya tadi namanya kucing, ini koneksinya, ini ya. Ini kucing, nah ini kursor saya semoga kelihatan kucing. Terus udah koneksi sudah. Ini tampilan pertama itu dihitung. Ya, dihitung. Formnya intinya nanti ini hanya form action biasa saja, tapi aslinya kalau kita ngeklik pilihan, nah ini kan ngambil dari tabel penyakit. Tabel penyakit tadi ada 3 kolom, nomor penyakit, nama penyakit, CF ya. Sehingga di sini yaitu ada nomor, terus ada nama penyakit, menampilkan saja, terus nilai CF. Nah, kalau kita pilih dia akan ngambil ini ID, nomor penyakitnya. Jadi ini adalah kunci ya, kunci bahwa kalau nanti saya pilih rule nomor berapa atau penyakit nomor berapa, dia akan nyimpen, klik diambil ya, dipilih itu, diklik diambil ini ke bottom, ke file proses atau ke action proses. Nah, ini prosesnya. Di situ sama kayak tadi saya jarang nampilkan senjelimet apa header footer. Nah, enggak. Inti poinnya adalah nampilkan gejala ya. Jadi setelah nampilkan penyakit, dipilih penyakit mana yang itu mau dihitung nilai CF-nya, terus akan nampilkan gejala. Nah, ini. Dengan nampilkan gejala penyakitnya, nilai CF dari penyakit tadi. Ya. Otomatis ini ditampilkan select from gejala. Dari apa? Where, ini ada kondisi where. Aduh. Nah, ini nomor penyakit yang kita klik tadi, ID. Nah, selanjutnya ditampilkan. Ini adalah proses ngambil nilai CF penyakit sama nama penyakit ya. Ini untuk ambil. Nanti ditampilkan di sini. Yang jelas ini itu untuk milih, tadi kan berdasarkan bukunya Bapak Sutoyo. Ini buku saya sendiri, saya nulis, tapi intinya saya dulu banyak mengadopsi, mencontoh miliknya Bapak Sutoyo, Prof. Busrini, nah situ. Karena hasil ajar itu pasti harus banyak belajar, harus uji coba dulu. Nah, itu kan dari nilai CF pakar ya. Nah, ini, maaf.
nilai CF akar. Jadi saya pakai ada dua, tidak tahu 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, pasti 1. Saya pakai dari situ. Nah ini akhirnya nanti setiap gejala ini ya, ini saya pakai array karena kan tadi gejalanya kan lebih dari satu. Setiap penyakit kan gejalanya lebih dari satu. Sehingga ini saya pakai array. Array CF-nya akan nyimpen setiap array yang dipilih tadi. Ini 0,2 tidak tahu, 0,4 mungkin, 0,6 mungkin kemungkinan besar, 0,8 hampir pasti, terus pasti 1. Nah, selanjutnya diambil semua nilainya. Nah, diambil semuanya nilainya. Nah, di sini prosesnya. Diambil nilai CF rule. Ini saya tampilkan tadi biar kelihatan benar ini ngambil dari itu. Kan saya tadi uji coba ya. Terus berapa jumlah gejala ini? Jumlah gejalanya berdasarkan tadi kan while di looping sebanyak gejala yang berdasarkan ID penyakitnya di sini. Jumlah pokoknya penyakitnya saya ambil, CF-nya saya ambil tadi, makanya saya ada while tadi untuk ngambil semua. Terus nilai CF-nya berdasarkan kita milih tadi, pilihan pakai select ya, tadi saya pakai select di sini. Pakai select. Nih pakai select. Pakai select terus selanjutnya di sini. Nah, ini for select diambil satu-satu urutan pertama. Ini ya, saya pakai 0 indeks dari 0. Walaupun di tampilannya nanti saya tambahkan 1 jadi dari 1. Diambil dicek minimum. Kenapa kok minimum? Rumusnya di sini kalau yang di buku ini maaf. Nah, ini pakai minimum. Nah, ini yang saya blok. Di bukunya Bapak Sutoyo juga sama, ini minimum. Akhirnya masing-masing gejala saya tulis. Menghitung CF dari penyakit terhadap gejala. Itu minimum dari CF gejala seluruhnya dari penyakit dikalikan CF rule. Udah, ini. Otomatis saya nyari minimum. Ini nyari minimum. Setelah saya ambil nilai CF-nya masing-masing pakai for each, terus cari minimum seperti biasa, ngitung minimum seperti apa kalau array. Nah, cukup segitu. Udah, terus saya kalikan ini min kali CF rule kali 100. Kenapa kok saya kali 100? Untuk dalam bentuk persen ya, persen, dalam bentuk persen. Saya tampilkan yang pertama dari sini dulu ya. Ini adalah menampilkan penyakit. Ini nanti ada nomor, nama penyakit, nilai CF. Saya buka. Bentar, saya buka dari awal. Kode saya hanya ada 4 ini. Ini hanya simpanan tadi yang saya error, enggak buang ngetik lagi, buang ngetik lagi. Saya simpan semua dulu. Hanya ada 3 sebenarnya. Koneksinya untuk mengkoneksikan database-nya. Terus nanti pertama itu di tampilan ini, hitung. Nah, ini. Tadi ya, dari tabel rule, nomor penyakit, nama penyakit, nilai CF ini yang dipilih. Saya sampai 4 ya, makanya ini ada contoh. Saya pilih nomor 1. Nah, ini tampilannya. Jadi nomor 1 nanti tampilkan berapa banyak gejalanya. Nah, ini nama penyakitnya pasti sama karena memang ini sama-sama penyakitnya, tapi gejala berbeda, dan nilai CF-nya juga sama karena memang seperti itu. Terus ini kodenya dari mana tadi nih? Dari proses. Nah, ini kan tadi setelah ditampil dipilih, ini ada pilih, dia akan ngambil ini nomor penyakit itu di kayak di get. Nah, formnya kan ada untuk ngambil itu kan ada post, ada get ya. Ini saya ambil nanti pakai get. Nah, ngambil ini pakai get. Ada yang pakai post, ada yang get ya, tergantung ini.
pakai get inform, get diambil. Ini ngambil gejala yang hanya penyakit apa. Dah, setelah itu ini ya. Nah, ini milih. Nilai CF-nya tadi saya sudah nyampaikan. Mulai dari ini saya pakai. Mulai dari ini, tidak tahu 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, pasti 1. Sudah saya ambil, ini kita ambil ya. Diambil minimum nanti terusan. Atau saya pakai kemungkinan besar, hampir pasti. Nah, ini namanya select ya di dalam bahasa HTML atau PHP. Terus, nah ini kan select ya. Nah, itu saya pakai array. Nah, pakai array. Setelah dipakai array, di sini diambil. Nah, ini for each diambil satu-satu, disimpan sesuai banyaknya gejala, terus ada berulangan, terus dicari minimum. Nah, ini proses mencari minimum. Saya blok-blok ini ya. Nah, saya cari minimum. Nanti langsung diklik bottomnya. Ini tadi saya kan pakai if is set. Kalau bottomnya belum diklik submit akan muncul tadi. Kalau sudah diklik submit akan muncul hasil ini nanti yang saya tampilkan nilai-nilai ini. Saya klik submit ya. Ini kan mungkin kita urut ya. Mungkin tadi saya nggak nyatet. Camtasia saya bermasalah. Mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, pasti 1, tidak tahu 0,2. Nah, 0,2 ya, dicari minimum, otomatis yang paling ini ya tidak tahu. Misalkan kita milih tidak tahu ya 0,2 tadi. Akhirnya yang ini. Di sini, ini mungkin kemungkinan besar hampir pasti. Kita klik itu muncul. Nah, ini 0,4 ya tadi. Terus 0,6, 0,8, 0,81. Nilai presentasinya 24. Ini berubah-ubah sesuai ini tadi. Kita milih, dicari minimum. Minimumnya pasti ini ya, 0,4. Terus rule-nya ini 0,6. Gitu. Kalau mencoba lagi ya, buka lagi di sini. Hitung. Saya pilih nomor 3. Ya, 0,63. Misalkan saya hampir pasti semua. Logikanya minimum itu berarti kalau nanti milih tidak tahu ya, jadinya yang minimum yang diambil 0,2 itu. Ini 6, muncul 6 ya, 0,8 semua, hampir pasti 6 kali ini. Presentasinya 50,4%. Itulah CF yang menggunakan metode, kan menggunakan metodenya banyak ya, dipakai CF gabungan, terus yang ini. Nah, rule dengan evidence E ganda dan hipotesanya tunggal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya nggak memulai code dari awal. Kalau pengen code mulai dari awal, coba kasih kasusnya, link artikelnya, biar nanti saya ini. Kan nanti saya sudah punya code ini, kan saya angkanya sudah bisa. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya banyak ini tampilan yang nggak enak karena memang laptopnya agak bermasalah dengan Camtasia. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.